Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kebangkitan pada akhir zaman. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, Aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengarkan dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam. Aku dipuaskan hanya oleh Yesus. Dipuaskan hanya oleh Yesus. Amin. Judul khotbah hari ini adalah undangan Yesus. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 35 sampai dengan 51. Sebagai pengantar, tahun ini pun sudah hampir berakhir, hanya tersisa 1 bulan lagi. Pada hari Jumat yang lalu ada kabar yang sangat membahagiakan bagi kita. Bayi Lee Jung-young menerima baptisan anak, dan ia adalah jemaat kedua yang menerima baptisan di Kebaktian Bahasa Indonesia ini. Yang pertama adalah kakaknya Isaorin. Kita bersyukur karena Tuhan mempercayakan generasi berikutnya kepada kita. Dan kita percaya akan tiba saatnya ketika teman-teman berlatar belakang Muslim pun akan mengaku Yesus sebagai Tuhan, percaya bahwa Yesus adalah Kristus dan menerima baptisan sebagai pengakuan hidup baru dalam Kristus. Amin. Selain itu kita juga bersyukur karena Sisco setelah menyelesaikan semester ini dengan baik dan kini bisa kembali beribadah bersama-sama. Di Korea salju pertama sudah turun dan kita semua sedang mempersiapkan diri menyambut tahun baru tahun 2026 dengan hati yang baru. Gereja saat ini juga sedang menetapkan para pelayan dan pengurus baru. Jabatan pelayanan adalah saluran berkat yang Tuhan percayakan kepada orang yang dianggap setia. Jabatan itu adalah tempat kita menabur benih dan juga tempat yang akan melihat buahnya lebih awal. Melalui jabatan itu kita menjadi saksi akan pekerjaan Tuhan. Karena itu mari melayani dengan sukacita, syukur, dan kesetiaan. Menjelang akhir tahun kita sering menerima undangan acara keluarga, pertemuan akhir tahun, dan lain-lain. Namun undangan yang kita renungkan hari ini bukanlah undangan biasa, melainkan undangan yang membawa
perubahan total dalam hidup kita dan menentukan kemana kita menuju dalam kekekalan. Itulah undangan Yesus. Undangan Yesus bukan sekedar ajakan untuk makan bersama atau bersekutu, melainkan undangan yang mengubah identitas kita dan menerima kuasa sebagai anak-anak Allah. Undangan untuk menerima hidup memulihkan hubungan dengan Allah dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita. Masalahnya banyak orang hidup tanpa menyadari bahwa hubungan mereka dengan Allah telah terputus. Mereka tidak tahu bahwa hubungan itu perlu dipulihkan. Mereka berpikir bahwa hidup tanpa Allah pun tidak apa-apa. Dan hidup tanpa mengetahui berkat yang sebenarnya Allah sediakan bagi manusia sejak awal penciptaan. Namun Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa manusia diciptakan untuk hidup bersama Allah. Itulah prinsip penciptaan, seperti pohon yang akan mati jika akarnya cabut dari tanah, seperti ikan yang akan mati ketika keluar dari air. Demikian pula manusia akan mati secara rohani ketika terpisah dari Allah. Kematian rohani berarti roh manusia tidak lagi dipimpin oleh roh Allah, tetapi justru dikuasai oleh roh setan si iblis. Banyak orang berpikir bahwa selama tubuh ini hidup berarti ia memiliki hidup. Namun manusia bukan hanya tubuh jasmani, melainkan memiliki jiwa dan roh. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Hanya kepada manusia Allah menghembuskan nafasnya, menjadikan manusia sebagai makhluk rohani yang dapat bersama dengan Allah dan menjadi wakilnya untuk memerintah bumi. Tidak ada hewan yang diciptakan sebagai makhluk rohani, karena itu tidak ada hewan yang menyembah Allah. Hanya manusia yang dapat menyembah Allah, sebab manusia adalah makhluk rohani. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah memberikan manusia kuasa untuk berkuasa atas segala ciptaannya. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, dan takutkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Namun ketika manusia meninggalkan Allah dan jatuh ke dalam dosa, serta menjadi budak si iblis, bukan hanya manusia yang rusak, tetapi alam pun berada di bawah kutuk. Kita melihatnya melalui bencana alam seperti banjir dan longsor yang menyebabkan banyak korban di Indonesia, Thailand, Sri Lanka, Malaysia, dan tempat lainnya kemarin. Dikatakan bahwa dalam 25 tahun terakhir sekitar 4 juta hektar hutan di Sumatera, Indonesia telah rusak. Ruasnya bahkan lebih besar dari negara tanah Swiss. Manusia yang jauh dari Allah hidup seperti budak pembuang dan tawanan, budak uang, budak kesuksesan, budak hawa nafsu dan amarah. Hidup dalam konflik, kehancuran, kutuk, dan penderitaan. Tanpa Allah, hati manusia dipenuhi kebencian, keluhan, iri hati, kecemasan, rasa kurang, ketidakpuasan. Undang Yesus adalah undang untuk keluar dari keadaan tersebut. Undang untuk dilepaskan dari kuasa iblis, untuk kembali kepada Sang Sumber hidup, untuk kembali kepada tujuan awal penciptaan manusia. Ketika seseorang datang kepada Yesus, ia menemukan jalan menuju Allah.
Ia dipulihkan menjadi seperti rancangan Allah semula. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, menikmati kebebasan, sukacita, damai sejahtera, dan hidup yang kekal. Ia akan hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hidup dengan pertolongan Roh Kudus dan menghasilkan buah Roh dalam hidupnya. Dan satu-satunya jalan untuk memulihkan hubungan dengan Allah hanyalah melalui Yesus Kristus. Hanya Yesus yang mati menggantikan dosa kita, menghancurkan kuasa iblis, bangkit mengalahkan maut, kuasa maut, dan membuka jalan bagi kita untuk kembali kepada Allah, berbalik kepada Allah. Yesus adalah Kristus, itulah Injil. Kiranya kita yang telah menerima kasih terbesar dari Allah, yang telah menerima undangan paling berharga dari Yesus, boleh menjadi orang-orang yang juga mengundang jiwa lain datang kepada Yesus di akhir tahun ini dan sepanjang hidup kita. Pokok bahasan yang pertama adalah roti hidup. Dalam ayat 35 kata Yesus kepadanya, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dalam ayat ini Yesus menyatakan dirinya dengan berkata, "Akulah roti hidup." Ungkapan dalam bahasa Yunani, ego eimi, bukan sekedar perkenalan diri biasa, melainkan pernyataan keilahian Yesus, pengungkapan identitasnya sebagai Tuhan. Ungkapan ini sama dengan cara Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa dalam perjanjian lama. Artinya Yesus menyatakan bahwa ia adalah Allah dan dialah Tuhan yang menyelamatkan. Roti yang dimaksud Yesus berbeda dengan mana yang dimakan bangsa Israel di padang gurun, dan juga berbeda dengan roti dari mujizat 5 roti 2 ikan yang mereka makan sehari sebelumnya. Roti biasa hanya dapat memberi hidup sementara, mempertahankan tubuh untuk beberapa saat, dan tidak dapat memberikan hidup yang kekal. Sebaliknya, Yesus berkata bahwa dialah roti hidup dan setiap orang yang percaya kepadanya akan menerima hidup yang kekal. Ungkapan roti hidup berarti bahwa Yesus bukan hanya memiliki hidup, tetapi juga memberi hidup kepada siapapun yang datang kepadanya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 4, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Alkitab menjelaskan satu-satunya jalan agar manusia menerima hidup kekal dari Allah, yaitu datang kepada Yesus dan percaya kepadanya. Siapapun yang ingin makan roti hidup supaya tidak lapar lagi dan tidak haus lagi, harus datang dan percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus mengundang semua orang yang terbeban oleh dosa untuk datang kepada Yesus. Dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Datang kepada Yesus bukan hanya sekedar rasa penasaran untuk mengetahui siapa dia, tetapi keputusan untuk percaya dan mengikuti dia. Bukan hanya sekali, melainkan terus-menerus, berulang kali, dan setia berjalan bersamanya seumur hidup. Kata datang berkaitan erat dengan panggilan atau undangan Allah. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Yesus tanpa undangan dari Allah. Melalui Yesus Kristus, Allah mengundang semua orang untuk menerima keselamatan. Fakta bahwa seseorang mendengar Injil berarti ia sudah berada di bawah undangan Yesus. Kini tinggal satu pertanyaan, apakah aku akan merespons atau menolak undangan itu?
Bagi mereka yang menerima panggilan Tuhan, Yesus memberikan janji yang sangat besar, tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Janji ini merupakan penggenapan nubuat keselamatan yang telah dinyatakan dalam kitab Yesaya. Dalam Yesaya pasal 49 ayat 10, mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Nubuat ini digenapi dalam hidup setiap orang yang percaya kepada Yesus. Kalimat ia tidak akan haus lagi dalam bahasa Yunani menggunakan penekanan dengan dua kata negatif yang berarti sama sekali tidak sedikit pun, tidak pada satu waktu pun. Ia menekankan bahwa kehidupan bersama Yesus adalah harta yang sangat berharga. Hidup yang tidak lagi kosong, tidak lagi haus akan dunia. Ketika seseorang percaya kepada Yesus, barulah ia menemukan kepuasan yang sejati. Orang yang hidup tanpa Tuhan, sekalipun ia memiliki banyak hal di dunia, tidak akan pernah menemukan kepuasan sejati. Dan pada akhirnya hidup dalam kehampaan, putus asa, kecemasan, ketakutan, dan kekecewaan. Namun orang yang hidup di dalam Kristus berjalan bersama Tuhan akan menikmati rahasia hidup yang tidak dimengerti oleh dunia. Hidup dalam kepuasan yang sejati. Kiranya seluruh Jemaat Kebaktian Bahasa Indonesia hidup dengan Yesus sebagai satu-satunya sumber kepuasan dan memancarkan keharuman Kristus dimanapun kita berada. Pokok bahasan yang kedua adalah mata iman. Dalam ayat 39 sampai dengan 40, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yesus menjelaskan bahwa tujuan ia diutus oleh Bapa adalah untuk memelihara dan menjaga umat pilihan, dan pada akhirnya membangkitkan mereka pada hari terakhir. Tujuan kedatangannya sangat jelas, memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan bagi domba-dombanya. Inilah misi Sang Gembala yang baik. Dalam Yohanes 10 ayat 10 sampai dengan 11, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus lelah menempuh jalan salib agar tidak seorang pun dari umat pilihan Bapa hilang, tetapi semuanya diselamatkan. Kalimat setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya menunjukkan siapa yang menerima hidup kekal, yaitu mereka yang melihat Yesus dengan iman. Dalam Yohanes 12 ayat 45, barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Kata melihat dalam bahasa Yunani hodeoren di sini bukan sekedar melihat secara kasat mata, melainkan melihat dengan pengertian dan pengakuan iman, menyadari siapa Yesus sesungguhnya anak Allah dan Mesias. Ini berbeda dengan kata melihat horao dalam ayat 36 yang hanya berarti melihat secara indrawi atau sekedar menyaksikan. Dalam ayat 40 bentuk asal kata deorleo digunakan yang berarti melihat dengan mengerti, menyadari, memperhatikan, mengenali secara sadar. Artinya orang yang melihat anak bukanlah mereka yang hanya menonton pelayanan Yesus dengan rasa ingin tahu, tetapi mereka yang mengenal dan percaya bahwa Yesus adalah Kristus.
Bangsa Yahudi pada zaman Yesus telah melihat semua mujizatnya dengan mata kepala sendiri, tetapi mereka tidak percaya. Mereka buta secara rohani. Ini menunjukkan bahwa melihat dengan mata tidak berarti mengenal kebenaran. Yang jauh lebih penting dari melihat adalah percaya. Iman sejati bukan hanya pengakuan sesaat, melainkan kepercayaan terus-menerus, ketaatan setiap hari, penyerahan hidup sepenuhnya kepada Yesus. Iman bukan hanya ucapan dalam liturgi ibadah, tetapi kehidupan yang mempercayai dan taat kepada Yesus dalam setiap waktu dan keadaan. Bagi orang-orang seperti inilah Bapa memberikan hidup yang kekal. Karena itu kita tidak boleh membatasi Allah berdasarkan keinginan atau logika kita. Kita tidak menyesuaikan Tuhan dengan diri kita. Kitalah yang harus menyesuaikan diri dengan kehendaknya. Rencana Allah bagi kita adalah baik. Ia ingin melindungi kita dan menuntun kita kepada kehidupan yang sejati. Tetapi ketika cara Tuhan tidak sesuai dengan keinginan kita, lalu kita bersungut-sungut, maka kita bukan hanya menolak kasih-Nya, melainkan menolak hidup itu sendiri. Iman yang benar adalah menyetujui dan tunduk kepada kehendak Allah. Hidup yang puas hanya dengan Kristus adalah hidup yang menyenangkan hati Allah dan membuat si iblis gentar gelisah. Tanpa iman mustahil menyenangkan Dia. Kiranya seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia tidak menjadi seperti orang yang melihat Yesus tetapi tidak percaya, melainkan menjadi orang-orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Hidup dengan iman yang sejati dan menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal. Sebagai kesimpulan, seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia adalah negara yang dikenal sebagai tunggu peleburan suku dan bangsa. Karena begitu banyak suku hidup bersama dalam satu negara. Tergantung metode pendataan, ada yang mencatat lebih dari 300 suku, bahkan beberapa sumber menyebut lebih dari 1.300 suku. Dan ada lebih dari 700 bahasa dan dialek daerah yang digunakan di Indonesia. Karena itu kita sebagai jemaat memiliki visi untuk mendoakan dan menjangkau 300 suku di Indonesia. Dan kita sedang belajar mengenai latar belakang suku serta budaya jemaat kita agar dapat saling memahami. Jemaat Indonesia yang tinggal di Korea perlu belajar bahasa dan bahasa budaya Korea. Sementara jemaat Korea juga belajar budaya dan latar belakang jemaat Indonesia agar kita bisa saling memahami, mengasihi, dan menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Secara khusus, banyak dari jemaat kita berasal dari suku Batak. Suku Batak adalah salah satu suku pertama yang menerima benih Injil di Indonesia. Pada abad ke-19, seorang misionaris yang Jerman bernama Nommensen datang membawa Injil kepada mereka. Saat itu, orang Batak masih hidup dalam kepercayaan animisme dan tradisi yang terpisah dari Allah. Ketika Nommensen pertama kali tiba, mereka curiga dan bahkan ada mengancamnya. Namun, Nommensen tidak menyerah. Ia hidup di tengah-tengah mereka seperti Yesus. Belajar bahasa mereka, mengobati orang sakit, mengajar anak-anak, dan melayani dengan kasih. Kehidupan mereka menjadi Injil yang terlihat lebih kuat dari sekedar kata-kata. Dan akhirnya 1 orang bertobat, 2 orang bertobat, 3 orang bertobat, dan seterusnya. Hingga 1 kampung, 1 suku datang kepada Yesus. Mereka menjawab undangan Yesus. Dan jawab itu membawa bukan hanya
keselamatan pribadi, tetapi transformasi bagi seluruh suku. Satu orang diubahkan oleh Injil dapat menjadi alat untuk menyelamatkan satu keluarga. Satu orang yang dipulihkan dapat menghidupkan gerejanya. Satu orang yang percaya dapat menjadi alat untuk membangkitkan suku bangsa. Kiranya seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia, meskipun berbeda bahasa dan budaya, menjadi komunitas yang mengasihi Allah, saling melihat dengan hati Kristus, dan dipakai Tuhan sebagai duta Kristus untuk mengundang 300 suku di Indonesia kembali kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan anugerah, kami bersyukur karena hari ini Engkau memanggil kami kembali kepada firman-Mu, datang mengundang kami untuk datang kepada Yesus Kristus, roti hidup. Terima kasih karena Engkau menyadarkan kami bahwa kepuasan sejati dan hidup yang kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur karena melalui Yesus Kristus hubungan kami dengan Allah dipulihkan dan Engkau memulihkan identitas serta kuasa kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih atas karya Roh Kudus yang menuntun, menerangi, dan menolong kami. Ubah kami terlebih dahulu Tuhan, biarlah perubahan itu mengalir ke dalam keluarga kami, menghidupkan gereja kami, dan membawa kami melihat karya keselamatan-Mu atas 300 suku di Indonesia. Jadikan kami keharuman Kristus di tempat kami berada, agar melalui hidup kami banyak orang yang belum mengenal Tuhan diundang untuk datang kepada Yesus dan menerima keselamatan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.